Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku. Hari ini aku mau share kepada teman-teman apa yang baru saja aku tahu, yaitu tentang kisah-kisah yang aku dapatkan dari surah Al-Kahfi. Sebelumnya aku udah share tentang Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku. Hari ini aku mau share tentang kisah-kisah yang kita ketahui, yang kita dapatkan dari surah Al-Kahfi. Serius, aku udah bahas tentang keistimewaan dari surah Al-Kahfi. Teman-teman langsung aja klik di video aku sebelumnya yang panjang itu, yang 7 menit itu, teman-teman lihat tentang keistimewaan dari surah Al-Kahfi. Serius, surat ini banyak banget pembelajaran atau pengajaran yang bisa kita dapatkan kalau kita benar-benar mau untuk mencari tahu dan mempelajari kisah-kisahnya. Di sini kita akan bahas sama-sama. Sebelumnya jangan lupa like, comment, and subscribe di bawah ini. Yang pertama, kita akan bahas tentang kisah dari Ashabul Kahfi, yaitu pemuda-pemuda yang disembunyikan dalam gua daripada raja yang keji. Serius, yang aku tahu, surat ini terdapat dalam surah Al-Kahfi ayat 9 sampai 23 menjelaskan tentang pemuda Ashabul Kahfi ini. Pada zamannya, pemuda-pemuda ini sangat beriman kepada Allah. Tapi pada saat itu mereka mempunyai raja yang sangat zalim yang menyuruh seluruh rakyatnya untuk menyembah berhala. Tapi pemuda-pemuda ini tetap tidak mau. Pada akhirnya raja tersebut mengetahui bahwa pemuda-pemudanya itu tidak patuh kepadanya, dan raja tersebut menyuruh pemuda-pemuda itu untuk berpikir selama 3 hari. Kenapa tidak langsung membunuh? Karena pemuda-pemuda tersebut memiliki keistimewaan atau posisi dari istana tersebut. Setelah waktu berlalu, pemuda-pemuda tersebut memutuskan untuk hijrah atau pergi daripada istana tersebut, karena mereka juga tidak akan pernah untuk beriman kepada berhala. Dan pada akhirnya mereka menemukan salah satu anjing, dan anjing tersebut mengejarnya, mengikutinya, dan sampai pada satu gua. Mereka memutuskan untuk istirahat di gua tersebut supaya tentara-tentara dari kerajaan tidak menemui mereka. Sesampainya di gua, mereka tertidur sampai 309 tahun. Ketika mereka terbangun, mereka bertanya kepada sesama mereka, "Udah berapa lama kita di sini?" Ada yang membilang 1 hari atau setengah hari, dikarenakan mereka itu nggak ada makanan. Dan jadi mereka memutuskan untuk mengirim salah satu dari pemuda itu untuk pergi ke kota untuk memberikan makanan. Sampai di sana, ketika sampai di kota tersebut, pemuda yang dikirim tadi ini merasa sangat-sangat bingung. Keadaan bangunan pun semakin berkembang, tidak lagi seperti yang mereka pikirkan. Dan pada saat dia membeli suatu barang, memberikan uang perak, penjual tersebut tidak mau menerima, dan bahkan dia melaporkan kejadian ini kepada raja. Dan pada saat itu, kalian tahu, raja sudah berubah menjadi raja yang beriman, yang takwa kepada Allah. Setelah mendengar kisah ini, pemuda ini kaget bahwa mereka sudah tertidur 309 tahun, dan bahkan raja ini juga terkagum-kagum karena raja ini pernah mendengar juga kisah ini. Lalu raja tersebut memutuskan untuk ke tempat gua tersebut, dan pemuda ini menyuruh raja ini untuk jauh daripada gua karena takutnya nanti teman-temannya akan melempari batu kepada raja tersebut, karena mereka mengira bahwa itu adalah raja yang zalim. Sampai ke gua tersebut, si pemuda ini langsung menemui kawan-kawannya dan bercerita tentang kejadian yang terjadi barusan, dan mereka itu mengira bahwa ini adalah sebuah kebesaran Allah, dan mereka berdoa supaya mereka diwafatkan di situ dengan menghilangkan jejak ataupun jasad. Lalu Allah mengabulkan doa mereka, dan pada akhirnya ini menjadi sejarah di mana tempat ini menjadi tempat, atau gua ini menjadi tempat kita untuk mengingat sejarah itu. Apa yang kita pelajari di sini tentang keimanan seorang pemuda. Jika seorang pemuda itu beriman, mereka akan teguh dengan imannya.
Jika seorang pemuda itu memiliki ketakwaan yang tinggi, Allah itu akan tolong seseorang ini. Dan bahkan yang menggerakkan segala sesuatu, yang menggerakkan negara, yang menggerakkan keislaman, yang menggerakkan peradaban, itu harus didasari oleh pemuda. Karena pemuda yang mampu menggerakkan semua itu. Dan ketika kita setia dengan takwa kita, ketika kita setia dengan iman kita, Allah akan tolong kita dengan caranya. Dan Allah akan memberikan keajaiban kepada kita. Ini bisa menjadi pelajaran untuk kita yang masih merasa muda. Jangan pernah jadikan masa muda kita itu sebagai suatu masa yang mengumpulkan dosa. Tapi kita harus teguh dengan iman dan takwa kita, maka Allah akan tolong kita dari segala masalah hidup yang kita lalui. Kedua adalah ada kisah pemilik dua kebun. Hal ini terdapat dalam surat Al-Kahfi ayat 32-44. Teman-teman bisa baca arti dan baca tafsirnya juga. Dan apa yang aku pahami dari kisah ini, ada dua pemilik kebun ini. Satunya itu beriman, tapi kebunnya tidak terlalu berhasil dan dia dikategorikan miskin. Dan satu lagi itu kufur, tapi memiliki kekayaan yang besar dan kebunnya itu berhasil atau buah-buahnya itu banyak. Dan pada suatu ketika, si pemilik kebun yang miskin ini mencoba untuk menasehati pemilik kebun yang kaya. Mencoba untuk menjadikan kekayaannya sebagai rasa syukur karena dia sudah memiliki semua itu. Tapi pemilik kebun yang kaya ini merasa angkuh dengan kekayaannya, merasa sombong dengan kekufurannya atau kekayaannya, hingga dia berkata bahwa aku sudah memiliki semuanya, aku gak perlu lagi kekuasaan Allah, dan bahkan ini semua bisa menjadi sesuatu yang sangat penting bagiku. Allah gak mungkin bisa untuk menghancurkan semua ini. Dan pada saat itu, dari pemilik kebun yang miskin ini merasa bahwa kamu tidak boleh ngomong seperti itu dan blablabla. Dan pada akhirnya pemilik kebun yang kaya ini dihancurkan, diberikan ujian oleh Allah untuk menjadikan semua tumbuh-tumbuhannya itu rata seperti tanah, sehingga dia bahkan lebih miskin daripada pemilik kebun yang satunya lagi. Dan setelah ini semua terjadi, baru ia sadar bahwa aku tidak boleh berpikir seperti itu, bahwa segala sesuatu itu atas izin Allah. Entah aku kaya ataupun aku miskin, itu semua atas izin Allah. Sekalipun aku kaya, aku harus tetap menomorsatukan Allah. Jadi guys, dari cerita ini, hal atau pembelajaran yang bisa kita ambil adalah sehebat apapun kita tidak boleh menjadi seorang yang sombong. Karena Allah tidak suka dengan orang yang sombong. Sesungguhnya kesombongan itu hanya dimiliki, atau kesombongan itu adalah hanya pakaiannya Allah. Kita nggak berhak untuk mendapatkan, memiliki rasa sombong dan angkuh itu. Karena apa? Karena rasa sombong dan angkuh itu adalah sesuatu yang akan membinasakan kita. Allah membenci orang-orang yang sombong dan angkuh. Jadi guys, itu cerita selanjutnya. Kisah selanjutnya yaitu Nabi Musa dan Nabi Khidir dari ayat 60 sampai 83. Nabi Musa ini ingin berguru kepada satu lelaki yang bernama Nabi Khidir. Dan pada saat itu Nabi Khidir memutuskan untuk mengiyakan untuk dia berguru kepadanya. Yang namun Nabi Khidir memberikan isyarat atau syarat, kalau dia ingin berguru kepadaku, kamu harus tidak boleh untuk kayak sombong, kamu tidak boleh untuk protes atau banyak bertanya. Lalu Nabi Musa memutuskan untuk mengiyakan syarat-syarat dari Nabi Khidir itu. Dan di perjalanan banyak banget hal-hal yang terjadi yang Nabi Khidir lakukan. Dan pada saat itu Nabi Musa pun bertanya, karena Nabi Musa mengira ini adalah di luar masuk akal, kayak mustahil Nabi Khidir melakukan ini. Dan pada saat itu Nabi Khidir pun menjawab bahwa kamu harus mendengar atau mematuhi syarat-syarat kamu yang tadi. Dan pada akhirnya Nabi Musa nurut, walaupun dalam hatinya itu greget ingin bertanya kenapa ini semua bisa terjadi.
Tapi kalau kalian mau tahu apa kisah-kisah yang terjadi, kalian bisa komen di bawah, nanti aku akan ceritakan selanjutnya. Sesampai di suatu tujuan, barulah Nabi Khidir bercerita kenapa, sebab, alasan beliau melakukan hal-hal itu. Dan pada akhirnya Nabi Musa barulah sadar bahwa apapun yang dilakukan tadi Nabi Khidir, walaupun menurutnya jahat, itu yang terbaik untuk semua itu. Dan bahkan pembelajaran yang dapat kita ambil di sini ialah tentang bagaimana kita harus bersabar dalam menuntut ilmu. Kita gak boleh untuk cepat-cepat memutuskan segala sesuatu. Kita harus benar-benar mencari tahu tentang kebenarannya, dan kita tidak boleh untuk terus menjudge atau memutuskan segala sesuatu. Kayak hidup ini tuh banyak banget cobaan, banyak banget masalah. Kita tidak boleh mensimpulkan bahwa Allah nggak sayang ke kita, tapi kita harus berpikir positif, dan setiap segala sesuatu itu memiliki hikmah-hikmah tertentu, dan hikmah-hikmah itu kita akan tahu di akhir perjalanan kita. Terakhir itu kisah tentang raja yang sangat adil, yaitu Zulkarnain. Hal ini terdapat dalam surat Al-Kahfi ayat 83 sampai 98. Kisah ini bermula Raja Zulkarnain ini adalah raja yang adil, bijaksana, dan sangat baik dalam kepemimpinannya. Pada suatu ketika beliau itu pergi untuk mengelilingi dunia melihat para rakyatnya, dan sampai pada dia menemukan ada 2 gunung yang dekat. Kayak aku gak ngerti. Pada saat itu rakyat di situ mengeluh bahwa mereka tidak ingin diganggu oleh Ya'juj dan Ma'juj. Lalu Raja Zulkarnain ini memutuskan untuk membuat satu tembok dari besi dan tembaga, dan tembok itu adalah tembok raksasa. Dan pada saat itu juga rakyat-rakyat itu tidak lagi diganggu oleh Ya'juj Ma'juj, dan mereka sudah dibentengi oleh tembok yang dibuat oleh raja yang adil ini, yaitu tembok raksasa. Dan yang aku tahu, tembok ini akan terpecah nanti pada masanya di akhir zaman. Tapi pembelajaran dari kisah ini bahwa sesungguhnya ketika kita memiliki raja yang adil atau pemimpin yang adil, maka hidup kita akan nyaman, hidup kita akan terlindungi, karena sesungguhnya pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang mengutamakan rakyat dan umatnya. Jadi guys, apa yang aku tahu tentang Surah Kahfi itu tentang kisah-kisahnya. Dan ada satu doa yang kalau kita itu banyak masalah, kita butuh solusi, seperti yang didoakan oleh Ashabul Kahfi di Guha, yaitu Rabbana atina min ladunka rahmata wahai lana min amrina rasyada. Teman-teman bisa lihat ini, doanya ini. Jika ada masalah atau hal terjadi, teman-teman bisa mengamalkan ini. Apalagi kalau kita mau untuk membacanya setiap hari. Ashabul Kahfi aja bisa Allah jaga, apalagi kita, yaitu umat Muhammad. Jadi guys, dari apa yang aku ceritakan, aku mohon maaf kalau memang ada kesalahan atau kekeliruan. Lagi-lagi aku ceritakan apa yang aku pahami. Aku tidak bisa menyebutkan tentang ayat-ayatnya karena aku nggak hafal. Dan aku cerita aja apa yang aku tahu. Dan kalau ada penambahan atau kekurangan, teman-teman bisa komen di kolom komentar. Kita jadikan ini sebagai tempat kita untuk sama-sama sharing. Bye bye. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Aku